Indonesia, salam Santara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantala iman kita, mantala kasih kita, mantala pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan, karena Yesus sudah berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, Petrus mengatakan, dan keselamatan tidak dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan Paulus dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus maka engkau akan diselamatkan, engkau dan seisi rumahmu. Mantap! Dan saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Semoga kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Doa dan harapan saya dan kasih karunia yang sangat besar itu dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah itu akan terus menguasai hati dan pikiran kita sehingga kita tetap berada dalam jalurnya. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan mendengarkan firman Allah yang terdapat di dalam masih janji tentang janji yang luar biasa untuk orang yang berpuasa dengan benar. Ini bagian ketiga yang akan saya ambil di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-10. Jadi ya, saya ulang bahwa Tuhan tidak ingin kita ketika kita berdoa, berpuasa dengan puasa yang dibenci. Tentu kita ingin yang disukai oleh Tuhan. Yang dibenci itu saya sudah katakan bagaimana dia berpuasa tetapi masih mau pamer. Yang kedua itu dia masih egois. Yang ketiga itu berbantah-bantah. Tetapi ketika kita mau berpuasa yang menyukakan hati Tuhan, saya bisa apakan juga dalam 3 hal, yaitu kita membuka segala belenggu-belenggu kelaliman ini, belum membuka hati kita, jujurlah di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua itu memberikan rotimu untuk orang yang membutuhkannya. Dan juga yang mau saya katakan adalah bahwa yang ketiga, rela untuk menolong orang-orang miskin. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadi pemimpin yang baik itu harus rela berpuasa ya. Jadi walaupun ini dalam seri pemimpin yang baik, tapi ini saya bawakan dalam doa puasa yang berkenan di hadapan Tuhan dan yang tidak berkenan. Dan juga saat ini sampai kepada yang ketiga, yaitu janji Tuhan, ya, janji yang luar biasa untuk orang-orang yang berpuasa dengan baik. Nah, kita melihat di dalam ayat yang ke-10, ya, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, memuaskan hati yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Haleluya. Jadi jelas dikatakan apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau ingin. Ketika kita sama-sama lapar, tentu kita juga ingin memuaskan rasa lapar kita. Tapi ada kadangkala kita harus diperhadapkan kepada kenyataan bahwa ada orang-orang yang membutuhkan sesuatu, sementara kita juga dalam keadaan yang tidak memadai, ya. Jadi kalau orang-orang yang ada di hutan sana dia bisa mencari hasil hutan, ya. Tapi kalau kita di kota kalau sudah tidak ada ya tidak ada gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang yang pasti akan pernah menghadapi ya apa yang dikatakan oleh firman Allah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Jadi satu kali kita lagi berpuasa, saya mengatakan kepada istri saya, bukan karena kita berlimpah, tapi
apa jatah saya yang harusnya minum kopi misalnya, apa dan lain sebagainya, kasih saja kepada orang-orang yang bisa membutuhkan, sehingga dua puasa saya untuk menolong orang lain itu bisa terjadi. Jadi kalau saya tidak minum kopi pagi, biasanya saya minum kopi pagi, siang, sore, ya itu dialihkan saja kepada mereka-mereka, karena ada di sekitar rumah saya ini juga orang-orang yang membutuhkan yang seperti itu, dan mereka senang. Saya tidak suka bir, ya, tapi saya akan, kalau ada bir zero bir itu, saya nggak minum, walaupun itu zero bir saya nggak minum. Tapi ketika orang kasih, saya ambil itu zero bir. Mau orang katakan, ayo Bapak Pendeta ini minum bir, nah, saya tidak minum bir, ya. Tapi kemudian saya akan kasih kepada mereka. Wih, itu senang sekali mereka, karena itu adalah minuman yang sangat baik bagi mereka. Ya, tapi kalau minuman keras saya tidak mau kasih. Tapi kalau bir itu kan ada itu yang zero, yang di kaleng itu. Kadang-kala orang kasih atau pesta, kita bisa minta dan kemudian kita bawa. Walau kita tidak kasih sekalian, kalau kita dapat 3 apa gitu, ya. Ini Pak Pendeta, padahal kita nggak minum kan. Kita kasih tiap hari satu-satu. Kamu lihat itu wajahnya yang begitu luar biasa. Ya. Nah, satu kali ini yang paling apa? Saya juga nggak punya uang. Punya uang tinggal 50.000. Lalu kemudian kami juga mau butuh sesuatu untuk kami makan. Dan ada orang bilang, Pak Pendeta, saya sudah nggak makan. Lalu sementara uang saya ini tinggal 50.000 dan 50 ribuan, ya. Lalu saya katakan kepada dia, gini aja ya, untuk urusan besok itu kita pikirkan besok, ya. Tapi saya punya 50.000, kamu tukar dah ya, 25.000 sama kamu, 25.000 sama saya, karena memang ini saja uang saya dan saya juga butuh. Jadi akhirnya dia ACC, ya saya kasih dia untuk nukar uang itu, karena dia butuh. Nah, pada akhirnya dia mendapatkan. Artinya mau saya katakan bahwa apa yang dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri, dan terus kemudian memuaskan hati orang yang tertindas. Saya di depan itu, ya, pernah ada seorang ibu yang dianiaya. Saya sebagai pria itu sangat anti melihat orang tangan pria lalu tangan kepada wanita. Lalu kemudian saya mengatakan kepada pria itu, jangan lalu tangan, ya, nggak baik lalu tangan. Kalau marah, tapi jangan lalu tangan. Marah juga jangan caci maki lah, ya. Jangan omongan kotor, karena di sini itu omongan kotor itu terlalu biasa gitu. Nah, dia mau marah sama saya. Terus saya bilang kepada dia, dia bilang, kamu nggak boleh campur tangan. Memang saya nggak boleh campur tangan. Tapi negara ini masih memperbolehkan saya, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, apa yang saya saksikan, itu saya bisa lapor kepada polisi. Dan kalau kamu tidak orang ini, maka kamu akan saya masukkan ke penjara. Lapor, saya telepon, ya. Saya sudah berapa orang saya masukkan ke penjara oleh karena menganiaya istrinya. Kalau orang laki-laki itu penganiaya istri, itu sangat tidak manusiawi, pengecut itu. Jadi kalau ada laki-laki yang menganiaya istrinya, saya katakan, bertobat kamu. Terlalu kecil kamu. Bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Minta maaf sama istrimu. Supaya doamu tidak terhalang, berkatmu tidak terhalang. Jangan sudah istrimu kerja 24 jam, kamu sudah tinggal makan saja, masih lalu tangan. Saya masih bantu istri saya menyetrika, nyuci itu.
Puluhan tahun sudah saya lakukan. Tapi gak pernah lalu tangan saya kepada istri saya. Kenapa? Tuhan mengatakan, dia istrimu itu adalah teman pewaris menerima kerajaan surga. Bukan teman pewaris untuk istrimu, teman pewaris untuk kau siksa. Janganlah ya. Nah, yang mau saya katakan adalah ketika saya bela wanita ini, saya bela, dan orang itu sangat senang gitu ya. Terima kasih Pak, terima kasih, nggak perlu. Ya, karena itu memang kewajiban kami masyarakat. Dan beberapa waktu yang kemudian dia datang dan dia berterima kasih, dan dia akhirnya sudah berpisah dengan orang ini, ya, dengan suaminya. Karena memang saya hanya bilang begini sama dia, kalau mereka kan bisa berpisah, kalau melihat cara memperlakukan istrinya itu tidak manusiawi. Dia tidak tahu di mana dia lakukan. Ini kan jalan raya ini. Depan saya ini jalan raya. Jadi dia lakukan di depan saya. Dan pada akhirnya dia datang kemari. Memang saya bilang, kalau jangan kamu sampai mati dulu baru kamu berpisah. Kalau di iman kami Kristen nggak bisa gitu. Ya. Tapi kalau melihat cara dia memperlakukan kamu, itu sudah biadab itu. Kalau bisa kamu dimatikan. Iya dah Pak, begitu dah setiap kali bersoal beginilah saya dapat. Jadi daripada kamu mati, minta saja ya, biar ya kalau di Anda kan tidak ada masalah untuk pisah. Nah, kemudian beberapa tahun kemudian dia datang kemari, dia masih ingat ya, dan dia berterima kasih walaupun ya dia hanya datang kemari dan membawa buah tangan kemari sebagai ucapan. Padahal itu kami sudah lupa, apa yang kami lakukan juga sudah lupa. Artinya yang mau saya katakan, orang yang tertindas itu akan mengingat apa yang kau lakukan kepada mereka. Percayalah, dan ini bukan 1-2 kali saya lakukan. Apalagi masalah kekerasan, KDRT. Itu sudah beberapa orang saya penjarakan. Karena walaupun saya sudah bilang pada waktu saya pelaporan itu, ya hanya minta dia saya lupa istilahnya, supaya jangan dia melakukan kekerasan lagi, perlu diterapi dia gitu. Supaya dia, dan pada umumnya itu berhasil. Apa yang saya lakukan itu berhasil. Karena ketika dia minta saya untuk mencabut laporan itu, saya akan tekankan itu. Jangan lagi kamu lalu tangan kepada istri. Kalau kamu lalu tangan, saya dengar, saya akan laporkan kamu. Biasanya tetangga-tetangga saya akan laporkan kamu. Dan saya tidak akan mau menarik. Itu pasti. Sampai ada orang yang udah berapa hari dia di penjara, dia datang, kirim utusan ke rumah. Tolonglah biar Pak Pendeta itu datang, tarik itu, tolong supaya jangan ini dan itu. Saya hanya bilang, kau bilang kau kebal, keras, hebat, luar biasa, nggak takut. Bapak Pendeta saya nyesal. Ya, akhirnya mereka berdamai. Ya, artinya yang mau saya katakan adalah bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, janganlah melakukan kekerasan. Nah, yang terakhir, ayat 10. Maka terangmu akan terbit dalam gelap. Ya, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Jadi, untuk mengusir kegelapan, Anda tidak perlu repot-repot. Ya, bawa saja terang itu. Maka terang itu akan dengan sendirinya mengusir kegelapan itu, atau kegelapan itu akan menyingkir dengan sendirinya. Jadi kalau kita dikatakan seperti apa yang Alkitab katakan, bahwa maka terangmu, ketika kita menyerahkan makanan kita kepada orang yang lapar, dan juga memuaskan hati orang yang tertindas, maka dikatakan terangmu akan terbit dalam gelap.
Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa orang ini pada akhirnya setelah beberapa tahun kita sudah lupa, tapi dia masih mengingat kita dan membawa oleh buah tangan, bahwa dia mengalami pemulihan setelah memikirkan panjang-panjang, dan pada akhirnya dia mengambil sikap bahwa mereka ketika akan terus begitu, kemungkinan kematian akan dia terima, dan itu akan kita berikan. Tapi kalau orang percaya kan tidak boleh, ya, kita tidak boleh memberikan nasihat untuk putus. Kita akan berdoa, berpuasa, itu yang akan kita sarankan. Dan karena apa? Tuhan punya cara untuk menolong umatnya yang mengalami persekusi dari suaminya, atau suaminya dipersekusi oleh istrinya. Saya pernah lihat suaminya dipersekusi karena dia sudah sabuk dan satu karate lemkari pada waktu itu di Surabaya. Dia tendang itu istri. Dia hajar itu istrinya, suaminya. Sampai babak belur. Jadi itu orang-orang yang langka, ya. Saya juga pernah lihat di sini begitu. Ya, suaminya sabar sekali gitu, ya. Ya. Tapi saya mengingatkan wanita itu, jangan sampai meneruskan. Nanti kamu nangis-nangis kamu nanti. Kalau sudah masuk penjara kamu nangis-nangis. Janganlah. Jangan karena kamu hebat, lalu kamu menganggap remeh suamimu. Hormati suamimu sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Hormati dia, supaya kamu merasakan kebaikan Tuhan. Dan bukan karena engkau hebat, lalu kamu persekusi suamimu. Jadi, apa janji Tuhan yang begitu luar biasa itu kepada orang-orang yang berdoa berpuasa, itu bukan hanya sekedar kata-kata. Kegelapan yang kita alami itu dengan sendirinya tersingkir. Kalau kita mungkin sedang mengalami kegelapan ekonomi, disingkirkan oleh Tuhan. Kegelapan hati, disingkirkan oleh Tuhan. Kesusahan, disingkirkan. Yang kegelapan itu banyak macamnya, ya. Kegelapan pikiran, kegelapan ekonomi, kegelapan macam-macam. Tapi kalau kita berdoa kepada Tuhan, terang kita akan seperti fajar, kata firman Allah. Jadi jangan pernah takut untuk berdoa dan berpuasa dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi saya ingatkan, doa puasa yang dibenci oleh Tuhan itu suka pamer, ya, egois. Yang ketiga itu masih berbantah-bantah. Doa yang disukai oleh Tuhan adalah engkau membuka pintu-pintu kegelapan hatimu. Doa jujur di hadapan Tuhan. Aku masih ini Tuhan, aku masih ini. Belum bisa kulepas. Aku mengaku di hadapan Tuhan, tapi saya mau lepas. Ya, kalau Anda mau mengikuti bagaimana di hari Minggu saya berbicara bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita. Dan dia mengarahkan kita, dia menolong kita. Dan dia ketika kita mau mengalahkan daging, dunia, iblis, kamu gak perlu susah-susah. Hiduplah oleh roh, maka kamu akan meninggalkan seluruh keinginan daging, kamu akan mengalahkan keinginan setan, keinginan si iblis. Dan hawa nafsu. Dan dunia ini. Dan kalau engkau, sebagaimana Efesus 5 ayat 18, engkau dipenuhi, maka engkau akan dengan sendirinya engkau memiliki kuasa dari Tuhan. Dan dalam perkataanmu, dalam pikiranmu, ada kekuatan Tuhan. Sehingga ketika engkau dipenuhi oleh Tuhan, segala kuasa mengikuti langkah-langkah hidupmu. Dan kemudian saya katakan, mengapa kita perlu hidup oleh roh? Maka buah-buah Roh Kudus itu akan tinggal dalam hidup kita. Satu, Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi dimanifestasikan dengan 9 rasa. Kasih, sukacita, damai sejahtera, panjang sabar, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi kalau kita bisa mengalami hilangnya kegelapan itu bukan karena kita bisa, karena kita mampu, tapi itu karena Tuhan yang melakukan di dalam hidup kita. Karena apa? Kita berdoa dengan jujur di hadapan Tuhan ketika kita berdoa dan berpuasa. Sebagai pemimpin, jangan pikir Anda bisa bersandiwara dengan Tuhan. Tidak. Saya selalu terbuka kepada Tuhan
dan menyatakan isi hati saya kepada Tuhan, dan pada akhirnya saya menikmati segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semoga kita ini yang bagian ketiga ini dalam janji Tuhan, janji yang sangat luar biasa untuk orang-orang yang berpuasa dengan benar. Kiranya engkau nikmati. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepada Bapa di surga buat segala kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarkan kami ketika kami berdoa dan berpuasa, kami bisa melakukan sebagaimana yang kau anjurkan dalam firman-Mu. Sehingga apa yang kau janjikan, janji yang sangat luar biasa itu, kami boleh nikmati satu demi satu oleh karena kami melakukan kehendak-Mu. Terima kasih kalau engkau sakit, dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka keluar, dan oleh biru Yesus engkau sembuhkan. Kalau engkau mengalami masalah, arahkan tanganmu kepada Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu, engkau menjadi penolong mereka, menjadi pembela mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita di pagi ini, dan semoga kita terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.